야, 괜찮아? Pada video kali ini akan kita bahas dan ulas alur salah satu film horor asal Korea yang berjudul Close School. Film ini dirilis tahun 2019. Film ini dibintangi oleh Chun Isal sebagai Yura, yang berperan sebagai pemeran utama. Gak perlu cas-cis-cus, langsung aja kita bahas alurnya. Cerita berawal dari gadis yang bernama Myok mencoba untuk bundir. Namun hal ini diketahui oleh Yura, tokoh utama dalam film ini. Yura melihat Myok melilitkan tali di lehernya dan seketika Myok pun meninggal. Yura teriak dan tak kuat menatapnya. Namun tiba-tiba hantu Myok menghampiri Yura dan berkata, "Kamu harusnya menyelamatkanku." Dan film pun dimulai. Yura bangun dari tidurnya. Dan ternyata kejadian tadi adalah salah satu kejadian yang ia mimpikan. Skin berpindah saat Yura dan teman SMA-nya berkumpul di suatu kedai. Di sini Yura bereuni dan menunggu salah satu teman mereka yang bernama In Seok. Singkat cerita, saat lagi ngobrol, Yura mengajak Jin Tae untuk berbicara keluar. Awalnya teman Yura yang bernama kita sebut saja Kentus ini meledek mereka. Tapi Jin Tae tidak ambil pusing dan mengajak Yura keluar untuk ngobrol. Yura tanpa basa-basi langsung bertanya pada Jin Tae, "Apakah dirimu masih ingat dengan teman kita yang bernama Myok?" Jin Tae sepertinya ingat, tapi ia pura-pura tidak ingat. Yura lalu masih mencoba mengingatkan kalau ia adalah teman sekelas mereka dulu. Namun obrolan mereka berhenti kala teman-teman Yura, seperti Kentus, In Seok dan kita sebut saja Yati berdebat dan bertengkar tentang masa lalu mereka dengan Myok. Lalu Jin Tae masuk ke dalam dan berusaha menenangkan mereka. In Seok marah saat Kentus mencoba membuka obrolan masa lalunya. Yura pun masuk ke dalam kedai lalu melihat mereka berkelahi. Namun ia pun merasa mual dan masuk ke kamar mandi. Ada suatu keanehan di sini dan tiba-tiba Yura pingsan dan bermimpi masa lalunya bersama Myok. Saat bangun ia sudah berada di dalam mobil In Seok bersama teman lainnya. Yati memperingatkan agar In Seok hati-hati dalam menyetir. In Seok mengatakan iya dan berusaha fokus ke jalan. Saat menoleh spion depan, tiba-tiba Yura berubah menjadi sosok yang berbeda. Dan tiba-tiba mereka berlima pingsan dan bangun di sebuah tempat yang mereka sudah tidak asing. Tempat itu adalah sekolah menengah atas mereka. Yang lebih syok lagi adalah mereka berada di dalam kelas mereka sendiri saat mereka. Hal ini dipertegas dengan Yura dan si Kentus yang mengetahui ada gambar Jin Tae di dalam kelas. Otomatis semua panik dan bingung. Skin lalu memperlihatkan saat mereka masih SMA, di mana Yura menjadi babu buat beliin teman-temannya jajanan. Di sini diperlihatkan di mana Yati sangat marah saat Yura salah membelikannya susu. Saat masa SMA Yura dan Myok sangatlah dekat. Myok adalah salah satu orang yang siap membantu Yura dikala ia mengalami perundungan oleh Kentus dan lainnya. Skin berpindah lagi di tempat mereka saat ini. Kentus sangat bingung kenapa bisa sampai seperti ini. Sama halnya dengan Jin Tae. Namun Jin Tae tidak diam dan mengajak Kentus untuk membopong In Seok. Namun saat akan membopong tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sesuatu. Yura juga tiba-tiba menghilang. Jin Tae yang panik lalu mencoba mencarinya. Setelah ketemu ia mencoba untuk menenangkan Yura dari belakang yang terlihat ketakutan. Namun saat sudah mencapai Yura tiba-tiba In Seok pun akhirnya membagi tugas. Kentus dan Yati mencari Yura yang pergi. Sementara In Seok dan Jin Tae menunggu di tempat. Yati awalnya tidak setuju dan takut. Namun karena In Seok memaksa akhirnya ia mau juga. Di sisi lain Jin Tae dan In Seok berbicara mengenai Yura. In Seok mulai berpikir apa yang terjadi pada mereka ini adalah suatu keanehan. Dan In Seok juga berpikir bahwa semua ini adalah rencana dari Yura. Saat mencari Yura, tiba-tiba si Yati pengen banget pergi ke kamar mandi. Kentus pun disuruh untuk menemani. Walaupun sedikit kesal, tapi Kentus akhirnya mau. Saat di kamar mandi si Yati dikejutkan dengan suara Yura. Yura mengatakan bahwa ia juga sedang berada di kamar mandi.
Yati pun akhirnya mengajak Yura untuk kembali dan mengatakan pada Kentus bahwa ia sudah menemukan Yura. Tapi tiba-tiba pintu tertutup sendiri. Kentus pun panik dan menggedor pintu itu. Di saat yang sama si Yanti juga merasa aneh karena ia tidak bisa mendengar suara Kentus dan malah suara-suara aneh yang terlintas pada telinganya. Skin berpindah pada adegan masa lalu, di mana si Yati menginterogasi Miok tentang kedekatannya dengan In Seok. Awalnya ia tidak mengaku. Namun saat Yati bertanya pada Yura tentang Miok dan In Seok yang berada pada game bersama-sama, Yura mengatakan, iya. Yati geram dan langsung menumbangkan Miok sampai telinganya cedera dan sulit mendengar. Skin berpindah lagi saat Yati sendirian di WC. Sesosok hantu Miok datang pada Yati untuk membisikkannya sesuatu. Namun Yati nggak bisa mendengar. Tiba-tiba ada sebuah alat bor. Miok memberi bisikan untuk Yati mengebor telinganya. Dan tiba-tiba In Seok dan Jin Tae sudah menunggu lama si Kentus dan Yati. In Seok sudah tidak tahan lagi karena rasa sakitnya. Namun tiba-tiba Jin Tae mendengar sebuah suara. In Seok mengatakan jika itu paling si Kentus. In Seok meminta Jin Tae untuk mencari Kentus dan Yati. Saat Kentus berusaha mendobrak pintu, ia langsung kaget, di mana ia telah menemukan si Yati tergeletak enggak berdaya. Tiba-tiba Yura muncul di depan Kentus saat di kamar mandi. Yura juga berteriak ketakutan di sana. Saat Kentus mencoba melihat jasad si Yati, tiba-tiba sesosok wujud hantu Miok memperlihatkan wujudnya kepada si Kentus. Mereka berdua endingnya lari keluar dari kamar mandi. Kentus mulai menggumam bahwa hantu Mioklah yang menghabisi Yati. Saat berada di koridor sekolahan, Kentus merasa kedinginan dan ia mengajak Yura untuk mencari tempat sembunyi. Singkat cerita mereka menemukan lab IPA di sekolahan. Kentus dan Yura akhirnya masuk dan menjadikan lab tersebut untuk sembunyi. Skin berpindah saat masa SMA lagi, di mana Kentus merundung si Miok saat jam praktik IPA. Ia menggunakan katak untuk merundung Miok. Miok padahal sangat takut dengan katak. Lalu Kentus yang sangat marah pada Miok karena mendekati temannya akhirnya merundungnya dengan mencoba memasukkan hewan katak di dalam mulut Miok. Skin berpindah lagi saat Kentus merasakan suara-suara aneh di ruang lab. Ia lalu marah dan mengambil tongkat di lab. Ia menantang siapa saja yang mencoba mengganggunya. Tapi tiba-tiba sekumpulan kodok keluar dari mulutnya. Yura yang tahu sangat histeris dan kaget. Tak berhenti di situ. Kentus juga merasakan rasa sakit di dalam tubuhnya. Seolah-olah ada hewan yang bergerak di dalam. Yura mengambil pisau. Kemudian inilah yang terjadi. Saat mencari keadaan teman-temannya, Jin Tae dikagetkan dengan suara teriakan. Ia langsung pergi ke sana dan menemukan jasad Kentus yang sudah terbujur kaku. Sedangkan In Seok mulai khawatir pada teman-temannya dan mencoba berdiri. Saat ia berdiri, ia melihat sesosok Yura. Namun saat dipanggil Yura malah menghilang. In Seok yang konyol pun langsung memaki Yura dan keluar kelas. Tiba-tiba sesosok bocah kecil keluar dari kelas. Saat ditanya In Seok, bocah itu diam saja dan kembali masuk. Saat In Seok mencoba melihat ke dalam kelas lain, tiba-tiba sosok hantu Miok kembali muncul dan menyeret In Seok ke atas tangga. Skin diperlihatkan di masa lalu, di mana Yura sengaja menjebak Miok ke area game. Yura beralasan gelangnya hilang. Tapi ternyata Yura bohong. In Seoklah yang menyuruh Yura untuk mempertemukan Miok dan In Seok. In Seok terlihat tertarik dengan Miok dan ingin sekali bercocok tanam dengannya. Skin berpindah saat Yura sedang berbicara dengan hantu Miok, di mana ia mencoba menghentikan Miok karena semua sudah berakhir. Namun tiba-tiba Yura mendengar suara aneh dan menangis. Jin Tae menemukan Yura yang sedang menangis di dalam kelas. Jin Tae langsung menghampiri Yura dan memeluknya serta menenangkannya. Yura lalu bercerita pada Jin Tae bahwa selama ini sebenarnya ia selalu dibisiki oleh hantu Miok. Ia meminta bantuan Yura untuk bertemu lagi orang-orang yang pernah menyakitinya di masa lalu. Yura menangis dan mengakui bahwa semua kejadian ini adalah settingannya. Jin Tae bertanya, apakah ada yang dikatakan Miok pada Yura?
Lalu seketika Skin berpindah di saat Jin Tae masih SMA. Myeok dan Jin Tae sangat dekat. Bahkan Myeok bercerita mengenai masalahnya dengan In Seok. Jin Tae sangat perhatian pada Myeok. Namun di balik perhatian itu terdapat sesuatu yang gila dari Jin Tae. Di mana saat mengambil HP di ruang seni, Myeok mengetahui sendiri ternyata karya lukisan Jin Tae adalah saat In Seok memperkaos cocok tanam Myeok. Myeok sangat syok dan menangis. Skin berpindah lagi saat Yura bertanya dengan nada tinggi kepada Jin Tae. Mengapa kau lakukan itu kepada Myeok? Jin Tae berkata bukankah seni itu harusnya buat dibagikan? Dan ini yang terjadi. Keesokan harinya Yura berada di luar sekolahan. Dia menangis dan tidak kuat dengan hal yang ia alami. Namun, saat yang bersamaan Myeok menghampiri dan menyerangnya. Seketika itu juga Yura tersadar bahwa apa yang ia alami adalah mimpi. Kentus dan teman-teman lainnya masih hidup. Kentus juga mengatakan bahwa ia mabuk dan minta diantar pulang. Dan film pun berakhir. Menurut saya film ini cukup bagus sih. Cuman soal hantu. Menurut saya tampilannya nggak begitu serem banget. Namun alurnya memang di luar prediksi. Perundungan adalah hal yang tidak baik dan harus kita hindari. Demi kebaikan kita di masa depan. Film ini juga punya pesan untuk selalu menghargai orang lain ya guys. Semoga film ini enggak hanya jadi bahan tontonan tapi juga ada tuntunan yang bisa kita hayati. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.